Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Buir Bapak Adirmawan SP Mino. Yang kami hormati Bapak Guru, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Buir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak kepada Bapak Adirmawan SPD MMINOV, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya banggakan Pak Fahri, Ibu Karlina, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, Wakasek, KPSK yang sempat hadir di ruangan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Walaupun ini sudah hampir jam setengah 11 baru kita memulainya, tapi tidak apa-apa. Itulah yang menjadi koreksi bersama, karena topik yang kita bahas ini adalah budaya positif, budaya pembiasaan budaya. Selamat juga kepada Ibu Karlina, Pak Fahri yang sedang mengikuti CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan selempang guru penggerak itu bisa Pak Fahri, bisa Ibu Karlina pakai pada waktu ada wisuda istilahnya ya. Tentang budaya positif yang saya kirim berbunyi seperti ini. Kebiasaan di sekolah yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai dan kebiasaan tersebut harus berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, berkarakter Pancasila. Nah, budaya itu bisa kita terapkan dengan baik, bisa kita implementasikan dengan baik kalau kita selaku guru ke pendidikan bisa memberikan contoh, PR kita di sekolah banyak. Salam, sapa, senyum ke anak-anak itu masih menjadi PR kita. Salam, senyum, sapa, khususnya ke anak-anak itu masih menjadi PR kita. Ya, karena setiap kita berpapasan ada anak yang senyum dan anak juga yang tidak mau tahu, seperti dia tidak mengenal guru dan tenaga kependidikan. Sementara setiap hari pasti bertatap muka, pasti saling melihat. Jadi budaya-budaya itulah yang harus dan menjadi PR kita untuk kita terapkan bersama-sama. Nah, tadi juga di pelantikan pengurus OSIS saya sempat menyampaikan bahwa mereka itu betul-betul memulai, kemungkinan besar banyak yang belum berpengalaman berorganisasi. Apakah di SMP-nya OSIS itu, apakah mereka sudah ikut? Syukur-syukur kalau sudah ikut sehingga mereka punya bekal. Nah, tidak lain dan tidak bukan setelah dia berorganisasi pasti ujungnya mereka berperilaku yang baik, berbudaya positif yang baik, hari-harinya ada kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mereka kerjakan. Nah, tidak panjang yang bisa saya sampaikan. Sekolah sangat mensupport kegiatannya Ibu Karlina, kegiatannya Pak Fahri, begitu juga kegiatannya Pak Adi, begitu juga teman-teman yang mau ikut CGP angkatan ke-11, Pak Wawan, Pak Sek. Sekolah siap membackup, siap membantu
sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginannya. Kalau kita sudah mendaftar, keinginan kita satu diterima, itu budaya positif ya, budaya positif. Saya kira demikian Pak Ibu Karlina, Pak Fahri. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Karlina dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adirmawan SPD MM Inop. Agar lebih barokahnya kegiatan ini, kami mohon kesediaan kepada Bapak Muhammad Timbul Adiputra untuk memimpin pembacaan doa. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang kau terima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, diri yang terjaga dan kecukupan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikan akhir dari setiap aktivitas kami adalah kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Timbul Adiputra. Dengan berakhirnya acara pembukaan tadi, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Fahrizan, kepada beliau kami persilakan. Baik, 1, 2, 3, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Buir, Bapak Adirmawan SPD MM Inop, yang telah memberikan kami kesempatan maupun dukungan dalam rangka tugas kami, yaitu aksi nyata, di mana aksi nyata modul 1.4 untuk memberikan atau mengimbasi rekan-rekan guru di sekolah dalam rangka menyebarkan budaya positif. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini sudah berkesempatan hadir, yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Semoga nanti sampai selesai dapat berjalan lancar dan apa yang disampaikan nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya minta sebelum memulai materi diseminasi budaya positif ini,
mungkin bisa bantu saya untuk lebih semangat lagi. Bapak Ibu, kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kita coba. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan yang semangat ini bisa menambah semangat kita juga pada siang hari ini walaupun cuaca sedang panas-panasnya. Baik, langsung saja saya mulai ke materi kita pada kali ini. Nanti rulesnya adalah saya dan Bu Karlina akan menyampaikan materi ini secara bergantian. Bisa jadi nanti kalau saya ada kekurangan nanti dibantu oleh Bu Karlina, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, ya, cek. Oh, pantesan. Bluetooth mode. 1, 2, 3, ya. Soundnya ngambek. Baik, budaya positif. Di sini mungkin kalau dalam keseharian sama juga seperti saya pribadi sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak, saya anggap budaya positif ini adalah budaya baik yang sehari-hari kita terapkan di sekolah. Ternyata setelah mendalami materi, budaya positif yang dimaksudkan di modul 1.4 yang kami pelajari adalah bagaimana kita seorang guru berlaku, bertutur kata, terutama kepada apabila siswa ada permasalahan siswa sehari-hari. Nah, nanti di sini akan ada beberapa solusi bagaimana cara supaya relasi kita guru dan siswa bisa terjalin dengan baik dari segi komunikasi maupun perjanjian kesepakatan yang kita terapkan sehari-hari. Baik, saya mulai dari budaya positif yang pertama. Nah, sebelumnya mungkin saya minta bantuan Bapak Ibu sukarela yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4, tapi nomor 1 saja dulu. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang ada di sini. Pertama, coba amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Boleh diwakili, boleh 1-2 orang untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Selama ini lingkungan sekolah kita ini bagaimana? Ayo Bapak calon guru penggerak angkatan 11. Silakan Pak. Tidak ada jawaban salah dan benar. Baik, terima kasih Pak Fahri. Langsung saja. Nomor 1 ya, cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Menurut pengamatan pribadi saya, secara fisik sekolah kita alhamdulillah dengan segala usaha dan daya upaya ya sudah cukup bagus ya, dari KK otomotif, DPIB, kemudian dan senap, alat-alat yang digunakan itu saya pikir mumpuni, walaupun mungkin perlu ada penambahan-penambahan lainnya. Kemudian yang perlu kita imbangi adalah budaya positifnya tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal, bahwa masih ada beberapa anak kita secara karakter atau kepribadian itu perlu kita bina lagi agar fasilitas yang kita sudah usahakan maksimal itu berbanding lurus dengan kepribadian yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sementara itu Pak Fahri. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Zekriyadi selaku Wakasek Kurikulum ya. Kemudian yang kedua, bagaimana murid-murid berinteraksi? Bagaimana murid-murid berinteraksi di sekolah kita selama ini? Boleh dijawab oleh
sukarela. Bapak Ibu silakan mau menjawab bagaimana? Bu Nurul mungkin? Ya, Ekspresinya sudah. boleh. Baik, terima yang kasih. umum saja. Oh, yang umum saja. Ada mati ya, nah. Baik, saya akan mencoba mendeskripsikan menurut pengamatan saya selama ini ya. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi atau bagaimana? Saling berinteraksi. Kalau menurut pandangan saya sesama secara umum antara murid dengan murid ya seperti layaknya teman sebaya pada umumnya. Kalau menurut saya ya bercandanya, ya ngaconya, ya gila-gilaannya sama. Tapi kalau mungkin oh ya murid dengan murid ya. Nah, dan mereka secara umum untuk murid-murid yang berinteraksi dengan kami gurunya bisa membedakan antara bagaimana interaksi murid dengan murid dengan gurunya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, tadi sudah mewakili jawaban nomor 2 dan nomor 3. Mungkin saya nomor 4, nggak apa-apa. Iya, tidak Iya, apa-apa. itu Bu. sudah sekalian Tepuk tangan dulu untuk Iya. Ibu Nurul Fitriah. Dan Pak Zek juga tadi. Iya. Selanjutnya nomor 4, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, ini dia ini. Kita ke nomor 4 soalnya habis ini. Bagaimana? Yang mungkin Bapak Ibu lihat selama ini cara menyelesaikan sebuah konflik atau permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Kita Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, ya. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya Pak. Silakan. Ibu Karlina. Untuk saya pribadi ya, dimana konflik antar murid jadi itu dari mulut ke mulut atau bahkan dalam bentuk fisik. Jadi kalau menurut saya untuk penyelesaiannya yang pertama katakan murid A dan murid B. Murid A kita panggil dulu Pak, jangan langsung di bahwa oh kamu yang salah, cari kebenarannya dulu ya, jangan didengar dari satu pihak saja. Jadi setelah itu baru kita panggil dua-duanya, di situ langsung kita tanya Pak, supaya ada titik temunya. Setelah itu solusi pasti ada di situ Pak. Jadi cari kebenarannya dulu, gali informasinya, kendalanya apa sehingga dia timbul konflik antara keduanya. Setelah solusi pasti ditemukan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Dedi. Beri tepuk tangan untuk Pak Dedi Susanto. Satu lagi mungkin Pak Fahri. Oh boleh, silakan. Dari Satu Pak lagi. Darman. Dari Bapak Waka Kesiswaan. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi memang masalah anak ini adalah masalah yang paling sensitif sekali. Di mana saya mengambil salah satu contoh ini Pak Fahri, kasus yang terjadi di Pak Randi, saya ambil contoh selaku wali kelas. Jadi dari laporan beberapa guru bahwa anak ini motivasi belajarnya sangat kurang. Dan ketika dia belajar, kadang-kadang dia ada rasa malas, ngantuk lah dan sebagainya.
Nah, sehingga sebagai wali kelas yang punya tanggung jawab terhadap anaknya, dia mencari apa permasalahan. Pasti ada penyebabnya. Ternyata setelah diketemukan penyebabnya, ternyata anak ini mau menjadi atlet dan pingin pindah ke Sumbawa. Saya bilang sama Pak Randi, kita tampung aja maunya anak. Karena yang mengeksekusi anak ini mau pindah dan sebagainya, harus kita datangkan orang tuanya. Nah, itu salah satu gambaran. Nah, setelah saya ketemu dengan orang tuanya, orang tua tidak menginginkan anaknya tinggal di Sumbawa dan tetap dia ingin sekolah di Buir. Nah, ini salah satu gambaran kasus, karena kami terus terang tidak bisa memvonis anak itu apa dia salah atau gimana. Ternyata di sini adalah bakatnya yang ingin dikembangkan. Di satu sisi orang tuanya tidak menghendaki anak itu tinggal sendiri di Sumbawa. Jadi kami dari guru Pak Pari tidak semena-mena mengeksekusi apa itu anak-anak itu salah atau bagaimana, tidak. Makanya saya sampaikan, ya tolong kepada Bapak Ibu guru, kita persuasif aja untuk menangani masalah anak. Tidak usah kita melakukan tindakan kekerasan. Kalau ada tolong disampaikan kepada kami, wali kelas, BPBK dan seterusnya. Terima kasih Pak Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Wakasih Kesiswaan. Nah, setelah saya mendengarkan atau kami mendengar jawaban Bapak Ibu yang luar biasa tadi sudah terdengar sekali bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah ada unsur atau masuk ke dalam kurikulum merdeka gitu. Kurikulum merdeka. Seperti apa yang dengan kurikulum merdeka sudah agak terlihat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ya, kita mulai dari hukuman. Selama ini biasanya kalau kita melihat ada anak bermasalah, sangat rentan sekali kita memberikan mereka hukuman tanpa kita tahu akibat dari hukuman itu sendiri. Biasanya anak-anak dapat menimbulkan satu, dendam, kekecewaan. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi siswa itu berbalik tidak suka pada kita. Hukuman inilah biasanya yang membuat anak-anak di sekolah ini menjadi hal yang mereka pikirkan. Mungkin memikirkan hukuman itu ada hal yang berat itu. Jadi mereka mentaati peraturan, mentaati tata tertib karena hanya ingin menghindari hukuman, tanpa adanya rasa kesadaran dalam diri mereka sendiri bahwa dengan berlaku hal yang baik-baik atau tidak melakukan hal yang tidak, itu adalah bentuk kesadaran itu belum terwujudkan dari mereka. Tapi mereka hanya memikirkan, oh saya melakukan misalnya tidak membawa HP ini hanya karena ingin menghindari hukuman, bukan benar-benar datang dari diri mereka sendiri untuk tidak membawa HP gitu. Karena hal ini datang dari kebiasaan kita biasanya guru-guru atau sekolah menerapkan aturan yang ada sanksi-sanksi itu yang membuat mereka menjadi takut. Nah, bayangkan kalau mental anak kalau sudah menjadi penakut, biasanya kalau sudah takut sudah menjadi anak-anak pembangkang hanya karena mereka menerima hukuman setiap hal-hal yang menurut mereka salah, melakukan hal yang salah menurut mereka. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Bu Karlina, silakan. Baik, terima kasih Bapak Hari. Misalkan saya ambil contoh, ada seorang siswa di dalam satu kelas, ketika
ketika saya marahi dia akan takut dengan saya. Tapi ketika guru lain atau misalnya kita sebagai wali kelas, ketika kita menghukum mereka atau menasehati mereka, mereka akan takut, akan patuh kepada kita wali kelas. Tapi ketika ada guru lain yang masuk ke dalam kelas tersebut, bisa jadi tidak mengikuti perkataan guru tersebut karena mereka menganggap, oh guru ini, saya tidak takut dengan guru ini tidak pernah marah. Jadi seperti itu, karena itu datangnya tidak dari dalam diri mereka sendiri, itu karena mereka takut akan hukuman dari salah seorang guru, bukan dari diri mereka sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya baik, selanjutnya jadi ada beberapa teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang terlihat di depan. Jadi muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kalau mereka tidak melakukannya berarti mereka menerima hukuman. Kemudian jika mereka mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti mereka mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, yang dua ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Itu merupakan motivasi internal dari diri mereka sendiri. Jadi mereka akan timbul pertanyaan, saya akan menjadi apa jika saya akan melakukan hal seperti ini. Jadi seperti itu motivasi internal yang kita harapkan. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. ya, jadi artinya merdeka di sini adalah kita membiasakan siswa apabila misalnya dia bersalah, berarti dia bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, memperbaiki kesalahan tersebut. Atau misalnya kalau tadi Pak Dedi sudah betul ya, tadi apa yang dikatakan bahwa ketika ada permasalahan kita memang benar harus mendengarkan dulu apa keterangan dari anak-anak, apa permasalahan dari anak-anak. Kemudian juga kita tidak hanya akan berhenti sampai kita dapat keterangan saja, tapi kita sebagai guru juga harus mengajarkan mereka untuk membiasakan diri mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, dengan tentunya dengan bantuan dari bapak atau ibu guru yang mengajar, seperti itu. Baik, selanjutnya karena tadi situ-situ dari akhir keyakinan kelas. Nah, seperti yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi begini, keyakinan kelas itu adalah kewajiban setiap, ini bisa dilakukan oleh semua guru mapel ataupun wali kelas, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Saya ambil contoh, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri, 11 animasi. Nah, keyakinan kelas ini adalah, kalau dulu ada namanya aturan atau tata tertib. Kalau aturan tata tertib biasanya lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti dilarang, tidak. Bayangkan kalau setiap hari kita mengajarkan anak membaca kalimat-kalimat negatif, nanti yang akan terus muncul di pikiran mereka adalah kalimat-kalimat yang negatif untuk dilarang, kemudian untuk tidak membiarkan mereka melakukan hal sementara apa yang mereka inginkan, misalnya sementara itulah yang mereka inginkan. Cuma di sini itulah nanti keyakinan kelas ini akan menjadi batasan-batasan mereka siswa di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengganti yang namanya
peraturan atau tata tertib kelas. Yang tadinya kalimat negatif dilarang tidak kita ubah nanti menjadi kalimat positif, di mana kalimat positif ini adalah kalimat ajakan. Nah, kelebihannya dari keyakinan kelas ini adalah yang membuat itu siswa di dalam kelas. Kita tanya mereka satu persatu, mau diterapkan peraturan apa selama belajar dengan saya? Mau diterapkan peraturan apa selama kita menjadi kalian siswa binaan saya wali? Kita boleh membuat keyakinan kelas tersebut. Salah satu contoh, karena nanti ada video saya membuat keyakinan kelas, saya akan sebarkan di YouTube dan akan saya share. Salah satu contoh, kalau kita tulis kalimat negatif dilarang terlambat, tetapi kalau kita ubah ke dalam bentuk yang positif menjadi kalimat datang tepat waktu. Itu bedanya kalimat negatif dengan kalimat positif. Jadi kalau anak-anak ini dikasih setiap hari kalimat-kalimat positif, insya Allah kalau setiap hari seperti itu nanti akan menjadi pembiasaan diri mereka juga membaca hal-hal yang baik juga. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini bisa mencakup apapun yang menjadi kesepakatan di dalam kelas, tapi dengan catatan apa yang sudah dibuat menjadi kesepakatan itu memang mereka harus diikuti keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Silakan ditambahkan Bu Garlina. Jadi mungkin alurnya ketika di dalam kelas Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, awalnya memang dari peraturan kelas. Kita bebaskan anak-anak membuat apa peraturan yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini. Misalnya dilarang terlambat Bu, dilarang makan di kelas, mungkin anak-anak seperti itu, dilarang tidur di kelas. Nah, kita biarkan dulu anak-anak membuat kalimat-kalimat seperti itu. Nanti kita bersama-sama bersama mereka, ayo kita coba buat kalimat positifnya apa sih. Misalnya kalau dilarang terlambat, apa kalimat positifnya? Nanti mereka akan menyampaikan kalimat positifnya. Nah, kemudian ke keyakinan kelasnya. Dengan keyakinan kelas kita tanya ke mereka, kenapa kita tidak boleh tidur di kelas? Dari situ mereka akan tahu alasannya apa, kenapa mereka tidak boleh tidur di kelas, kenapa mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan, kenapa mereka tidak boleh terlambat. Di situ akan muncul alasan-alasan dari diri mereka, kenapa mereka tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi kemarin sudah saya sudah mencoba praktikkan membuat keyakinan kelas di kelas 11 animasi, dan alhamdulillah tanpa saya setting lebih dulu pun saya coba gitu natural, karena kalau kita setting buat video tuh tampak kaku gitu rasanya di dalam di dalam kelas tuh. Jadi saya biarkan mereka untuk membuat peraturan sendiri. Setelah itu mereka buat keyakinan kelas, dan alhamdulillah dengan bantuan kita, dengan arahan kita tuh bisa juga mereka membuat sendiri kalimat dari yang kalimat negatif menjadi kalimat positif, dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di semua kelas setelah pengimbasan. Kalau teman-teman nanti rekan-rekan guru mau berkonsultasi atau mau bertanya-tanya pada kami, dan kalau mau membrowsing sendiri juga di internet sudah banyak sekali teori-teorinya seperti itu. Selanjutnya nih. Nah, ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sama saja tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Di sini sudah tidak ada kalimat-kalimat negatif. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian ada juga kesepakatan kelas, contoh yang lain ini, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemungkinan besar kalau siswa membaca hal-hal yang positif seperti ini setiap hari, pasti akan ada dampaknya. Walaupun misalnya hanya sedikit, itu pasti akan ada berdampak kalau setiap hari mereka baca bacaan yang positif.
Ya, ditambahkan oleh Bu Karlina, boleh. Jadi di situ Bapak berapa peraturan yang kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, di mana keyakinan kelasnya itu berarti mereka akan timbul rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita akan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya berarti di dalam diri mereka keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti untuk diri mereka, kesehatan mereka. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Gunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kayaknya kita harus ganti yang bawahnya nih Pak Fahri. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan di kelas atau koridor, seperti itu. Untuk keselamatan dan keamanan mereka. Ini contoh perubahan dari kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya dihukum oleh hargaan. Ini kemarin sempat menjadi pro kontra juga, karena kita seperti ini. Kalau siswa mendapat ranking, kemudian siswa mendapatkan hal-hal misalnya prestasi, kita biasanya selalu memberikan hadiah atau penghargaan. Nah, yang ditakutkan di sini adalah penghargaan atau hadiah tersebut akan menjadi pemicu mikirnya seperti ini. Kalau nanti tidak ada hadiah, mereka tidak mau berprestasi. Kalau tidak ada hadiah, nanti mereka tidak mau melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Ibaratnya ketergantungan. Nah, di teori ini dikatakan bahwa sebenarnya anak dengan misalnya sudah dapat nilai bagus itu saja sudah bahagia, sebenarnya sudah bahagia mereka dapat nilai bagus. Tetapi dengan cara kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, kita ambil kebahagiaan itu juga dari mereka. Kita yang mengambil sementara mereka misalnya sudah bulat 100% dapat kebahagiaan dengan mendapatkan nilai bagus, tapi dengan kita memberikan hadiah, kita sudah mengambil kebahagiaan mereka. Memang bagus memberikan hadiah, cuma di satu sisi nanti itu akan menjadi pembiasaan. Kalau tidak ada hadiah, mereka tidak mau mengeluarkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Itu bisa ditambahkan juga oleh Bu Karlina. Silakan Bu Karlina. Lanjut Pak, lanjut dulu Pak. Lanjut. Ya. Ya, kemudian lagi ada di sini ada beberapa ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Kemudian ada jenis-jenisnya. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemarin pada saat berbagi sedikit, kemarin pada saat diskusi dengan teman-teman calon guru penggerak, bahwa memang ada sebagian atau segelintir anak ketika melihat temannya mendapatkan hadiah atas prestasi, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, bukannya dia menjadi tambah semangat, tapi malah makin tambah down. Ada kasus-kasus anak seperti itu. Akhirnya mereka berpikir, biar mereka saja lah yang dapat prestasi, biar kita begini-begini saja. Jadi bukannya menambah semangat, malah membuat mereka down. Jadi itulah sebenarnya apa yang tidak diinginkan dari penghargaan ini. Penghargaan bisa dalam bentuk barang, dalam bentuk seperti itu.
Ya. Baik, untuk 5 kebutuhan dasar manusia dulu akan dijelaskan oleh Bu Karlinawati. Silakan Bu Karlina. Baik, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kalimat. Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira anak ini kebutuhannya apa yang dia butuhkan? Kalau dari sini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang. Jadi kebutuhannya belonging ini cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Power itu penguasaan. Survival itu bertahan hidup. Fun itu kesenangan. Freedom itu kebebasan. Berarti kesenangan. Fun, kesenangan. Ya, kesenangan. Kemudian ada kalimat kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kalau di anak-anak TK. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan kasih sayang. Belonging. Ya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebutuhannya freedom. Jadi dia ingin menyampaikan pendapatnya sendiri. Ya, terima kasih. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini bebas. Ya, begini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah salah satu bukti bahwa di dalam kelas itu kebutuhan siswa itu bermacam-macam. Jadi sama saya juga sih sebelum mengikuti guru penggerak ini, di dalam kelas itu sama ratakan saja semuanya gitu. Pokoknya harus belajar, pokoknya harus mengerjakan ini. Mereka kalau sudah mengerjakan ini berarti sudah tuntas pembelajarannya. Sementara anak-anak di dalam kelas itu jarang kita perhatikan. Misalnya si A maunya belajar seperti apa, si B maunya belajar seperti apa. Sebenarnya itu harus kita pertimbangkan, karena di dalam kurikulum Merdeka sendiri untuk modul yang baru ini baru kami pelajari, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata sangat dianjurkan belajar dengan beda-beda cara di dalam kelas, asalkan materi esensi yang didapat, materi esensi yang menjadi tujuan pembelajaran itu harus tercapai. Tapi sayangnya di diskusi kali tidak membahas pembelajaran berdiferensiasi, mungkin lain waktu. Ya. Selanjutnya lagi, ini sudah. Baik, kita masuk ke posisi kontrol. Kita putar video dulu. Bentar ke Bapak Ibu, ya mati. Baik, tadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman,
ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini yang kita berusaha untuk menerapkan sebagai guru di dalam kelas. Ada contoh-contoh perkataan yang akan membuat kita sebagai guru itu posisinya sebagai penghukum. Seperti, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, saya tidak akan luluskan. Seperti itu. Kemudian ke posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah capek-capek membuat materi ini, membuat soal ini, sementara kamu mengerjakannya cukup dengan Kita coba nonton video. Oh iya. Ya, mati di sini. Jangan kelamaan dianggurin. Berarti cokrolnya diganti. Ya. Oh iya. Ini kontrol Dr. William Bliss. Bluetooth mode. Karena ada trouble dengan Bluetooth-nya, mungkin langsung ke sini saja Bu Karlina ya, kita selesaikan saja. Ya, nanti kita bagikan saja dah Bu Karlina link YouTube-nya. Ya baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa posisi kita sebagai guru. Kita lihat kita berada di posisi yang mana atau sudah pernah kita melakukan posisi yang mana. Yang pertama, apabila guru sebagai penghukum di sini adalah guru-guru yang jelas suka memberi hukuman, dan di sini dicirikan kalau kita berbicara dengan nada kasar, nada tinggi, itu kita sudah termasuk ke dalam guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru pembuat merasa bersalah itu biasanya ada istilahnya anak-anak sekolah itu kena mental gitu. Kalau kita bilangin mereka itu bisa kena mental anak-anaknya. Alias contohnya seperti ini. Contohnya pembuat, Bu Karlina, contohnya pembuat merasa bersalah. Seperti tadi Pak dikatakan, masa kalian mengerjakan seperti itu? Ibu sudah mengerjakan membuat soal ini 1 jam misalnya, mereka menyelesaikannya selama 5 menit. Jadi kita membuat mereka merasa bersalah. Nah, jadi akibatnya, hasilnya mereka akan menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong kepada kita. Seperti itu Pak. Selanjutnya itu posisi teman. Nah, posisi teman di sini biasanya posisi yang kitanya merengek gitu, gurunya yang merengek ke siswanya. Misalnya, ayolah dikerjakan, nanti kalau nggak dikerjakan saya ditegur pasap loh, ayolah masuk nanti pasap
catat saya loh, itu posisi merengek, posisi teman itu kita posisikan diri kita. Nanti kalau kalian nggak masuk, nanti pas ini mau nyatat kita, nanti saya loh yang kena tegur. Nah itu kita anggap mereka seperti teman itu, posisi gurunya yang sebagai teman. Kemudian yang kedua yang pemantau. Pemantau ini guru yang selalu mengingatkan peraturan-peraturan di dalam kelas. Ya dipantau terus gitu anak-anaknya, sebegini salah, begitu salah gitu. Pokoknya kita yang benar, gurunya yang benar biasanya. Kelas itu pemantau, selalu dengan aturan-aturan yang ketat yang dijalankan. Nah, yang terakhir inilah kita dianjurkan untuk menjadi manajer di dalam kelas. Seperti ini, sebenarnya ada satu keuntungan kita sebagai manajer di dalam kelas. Yang pertama, kita akan menghindari kasus-kasus hukum. Kasus-kasus hukum seperti kita kalau biasanya kalau tidak selesaikan masalah, kita dengan kekerasan dipukul. Jadi masalah gitu. Bagi sekarang rambut panjang siswa kita potong sekarang, kemarin saya lihat di KUHP nomor berapa itu 5 tahun penjara kalau kita gunting sendiri, apalagi guntingnya yang tidak baik gitu, itu sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian manajer ini sebenarnya ini salah satu kasus saja, salah satu contoh saja, salah satu sebagai manajer. Misalnya kita lihat ada anak yang rambutnya gondrong, kita tegur yang pertama. Kedua, kalau memang anak-anak ini tidak mau mencukur rambutnya sendiri, jangan kita mengeksekusi. Di TV itu saya lihat ada beberapa cara. Yang pertama, panggil tukang cukur mereka baik-baik, cukur mereka bagus katanya, itu tidak kena undang-undang. Kemudian yang kedua, datangi orang tuanya. Ya kalau mau orang tuanya mencukur silakan itu. Kalau benar-benar dia tidak mau mencukur rambutnya, jadi usahakan kita tidak menyentuh mereka, menyentuh fisik mereka, supaya kita terhindar dari undang-undang, terhindar dari terhindar dari kesalahan-kesalahan yang membuat kita nanti mohon maaf seperti yang kasus baru terjadi kan, kasus Pak Akbar kan, karena memukul padahal tujuannya bagus, menyuruh anak-anak sholat gitu. Tapi ya itulah, apa sih kita ini kalau melawan undang-undang itu tidak bisa gitu, karena di kurikulum mereka ya seperti inilah yang diinginkan. Kalau misalkan ada hal-hal yang sudah tidak bisa kita koordinasikan dengan anak-anak 2-3 kali, memang jalan terbaik satu-satunya tinggal datangkan orang tua. Kita berkolaborasi dengan orang tua di situ, ketimbang kita menampar, memukul, merah bekas pipinya bawa pulang, marah datang bawa sekampung 2 kampung misalnya. Lebih baik kita kolaborasi saja sama orang tuanya. Kalau sudah ditegur berkali-kali berarti ya berarti kan dia tidak mau dididik, ya sudah kembalikan saja kepada orang tuanya kalau sudah berkali-kali gitu. Tapi kalau misalnya ditegur sekali, 2 kali, 3 kali kemudian ada perbaikan, ya itu berarti ada solusi atas permasalahan tersebut. Baik, dilanjutkan Bu Karlina. Solusinya disampaikan oleh Bu Karlina. Ini solusinya. Nah, segitiga restitusi. Jadi apa yang telah kami pelajari baru yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, pada saat anak bermasalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita berusaha untuk menstabilkan identitas anak terlebih. Kita menyampaikan kalimat-kalimat positif seperti itu. Kemudian kita validasi kebutuhan mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang
Kan itu validasi kebutuhannya. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kepada anak. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati di kelas kita? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan hal tersebut terus-menerus? Itu kita menanyakan keyakinan mereka kepada anak-anak. Ya, jadi segitiga restitusi ini posisi kita sebagai guru, sebagai manajer di sini adalah pendengar yang baik dan membantu siswa mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita mencari tahu dulu apa benar kesalahan itu dia buat. Kita tanya, buat mereka membuat sebuah pengakuan. Nah, kalau sudah mereka mengaku bersalah, yang kedua katanya di sini validasi kebutuhan. Kita tanyakan alasan mereka membuat kesalahan itu apa, logis atau tidak logis. Biasanya guru paling jeli kalau sudah membaca pikiran siswa kalau sedang menghadapi permasalahan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswanya itu harus sama-sama mencari permasalahan. Mohon maaf, misalkan kalau di dalam kelas kita ada masalah ini dengan 1-2 siswa, kita merasa siswa tersebut kok nggak suka ya dengan pelajaran saya misalnya, berarti tidak apa-apa, kita panggil saja siswanya, mencari sendiri, berdua mencari solusi atas permasalahan tersebut. Boleh ditanyakan, kenapa kamu misalnya di pelajaran bapak atau ibu kok kurang bersemangat ya? Di situ kita harus mencari alasannya, berbicara yang benar-benar sampai mencapai sebuah solusi. Kira-kira apa sih yang diinginkan dari kita, kenapa mereka sampai tidak berminat atau tidak menyukai pelajaran kita, tidak menyukai kitanya di kelas ya. Jadi bisa jadi itu adalah kita gurunya gitu, mungkin kita, atau mungkin mereka siswanya, atau mungkin kedua-duanya. Disitulah fungsi dari segitiga restitusi ini, mencari mencari solusi atas permasalahan. Ya, ditambahkan Bu Kalina, silakan. Terima kasih. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu? Saya minta tolong Bapak Ibu memegang satu benda yang ada di samping Bapak Ibu. Ya, tolong digenggam dengan erat, dipeluk boleh. Kalau saya minta benda itu boleh tidak? Benda Bapak, benda. Boleh tidak kalau saya minta? Boleh saya pinjam tidak? Kalau HP enggak ya? Boleh. Oh, kalau gelas boleh gitu. Kalau boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Ada yang mau menjawab? Kalau boleh kenapa? Karena barang yang sepegang ini barang tidak berharga. Oh, karena barang yang tidak berharga. Boleh. Kemudian kalau tidak boleh kenapa Bapak? Saya tidak boleh. Tidak boleh Bu Depa. Karena kalau saya kasih Bu Karlina, saya mau pakai apa? Terutama untuk absen Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak bahwa kontrol diri itu ada pada kita. Kalau kita tidak ingin memberikan kepada orang, berarti itu kita yang memegangnya. Kalau kita tidak ingin memberikan kepada orang, berarti kita menganggap bahwa itu benda itu sangat berharga untuk kita. Kalau kita ingin berikan atau meminjamkan kepada orang, berarti benda itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang tersebut, bisa jadi di tangan orang manfaat ketimbang di tangan kita. Itu kontrol diri yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa kontrol ada pada diri mereka sendiri. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Ternyata sudah habis, tapi kita boleh buka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Buir. Terima kasih atas saran, terima kasih atas kesempatan untuk menghadiri kegiatan kami ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan hanya datang dari kami dan kelebihan datangnya dari semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hidup guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Ya, kita mulai pembelajaran siang ini. Coba disiapkan dulu temannya, ketua kelasnya mana Harsati. Silakan. Duduk, siap. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga semuanya. Apa kabar kalian semua? Kopinya dicopot dulu ya. Oke. Nah, baik. Ini ada temannya yang sakit. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. Ada keterangannya ya? Ada, Pak. Nah, sakit. 3 orang. Baik, kalau begitu kita doakan mudah-mudahan temannya cepat sembuh semuanya. Amin. Nah, seperti janji Pak pada minggu lalu, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tahu itu apa keyakinan kelas? Tahu keyakinan kelas? Peraturan-peraturan kelas. Peraturan-peraturan. Nah, kita nanti lihat apakah sama peraturan dengan keyakinan ya. Sekarang Pak kasih materinya dulu. Coba dilihat dulu. Lupa saya, Pak. Oh, ini di bawah keyakinan kelas. Kita lihat ya. Foto siapa di situ? Sesuai dengan, karena begini, sebelumnya dulu intro sebentar ya. Hari ini nih kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Di dalam kurikulum Merdeka, sekarang dalam kurikulum mereka tuh sudah tidak ada yang namanya peraturan atau tata tertib. Bukan dihilangkan, tetapi diganti. Tapi diganti ya, diganti menjadi namanya keyakinan kelas. Kalian baru dengar apa itu keyakinan kelas? Baru. Nah, supaya kalian berkenalan, supaya tahu apa itu keyakinan kelas, mari kita simak bersama-sama. Ngomong-ngomong, ini foto kita lengkap atau tidak ya? Tidak. Baik. Nah, ini gambar siapa nih? Nata sama? Sama siapa-siapa sudah ya? Baik. Di sini pasti kalian bertanya, baik siswa yang laki-laki maupun yang perempuan. Apa itu keyakinan kelas? Meyakinkan. Meyakinkan apa, Ipo? Diri sendiri. Siapa yang bilang benar meyakinkan diri sendiri tadi? Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Keyakinan meyakini diri sendiri. Coba kita lihat apa itu keyakinan kelas. Bisa dibaca? Saya. Coba dibaca dulu dari sebelah sini. Siapa yang mesti rela untuk membaca? Silakan. Yang 3 baris di atas dulu. Iya, Nata, silakan. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Nah, ada yang bisa mengartikan dua kalimat, berapa kalimat ini? Satu kalimat panjang ini? Ada yang bisa mengartikan? Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai. Ada yang tahu dulu nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan. Nilai? Wih, betul sekali. Tepuk tangan lagi, nilai kebaikan. Seperti apa sih kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kelas ini yang harus kita
tegakkan, yang harus kita wujudkan. Misalnya memberi pinjaman pulpen buat temannya, terus bagi ilmu. Terus apa lagi? Memberi contekan. Yang baik, yang positif. Apa lagi? Nilai kebaikan yang harus terjalin di antara kalian. Ini kan saling membantu, betul. Saling menasehati, itu kan. Tepuk tangan lagi. Itu beberapa namanya nilai kebajikan ya, bagian-bagian nilai kebajikan. Oke, sekarang kita akan membuat nilai-nilai itu tanpa memandang suku, negara, bahasa maupun agama, karena kita di sini kan berbeda-beda suku ya. Suku apa saja di kelas kita ini? Bali, agama itu Hindu. Sasak, Bojo. Emang ada Bojo di sini? Ada. Oh iya. Jawa. Ada Jawa di sini? Ada. Ya. Nah, nanti di sini kita di sini sudah tidak lagi melihat siapa dia karena semuanya Nah, nanti yang akan menyatukan kalian atau membuat kalian jadi satu itu apa? Membuat kalian jadi satu itu apa tadi? Keyakinan. Tepuk tangan dulu saya. Keyakinan, oh boleh. Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan. Jadi semua yang ada di keyakinan kelas yang akan kalian buat nanti adalah hasil kesepakatan kalian bersama. Kalau 1-2 orang tidak mau menyepakati, berarti tidak bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut lagi, kita baca yang kedua. Kita lihat lagi yang kedua. Kenapa ya? Apa? Baca lagi, silakan yang bagian tengah, yang tengah baca. Tati. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Iya, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Ini kan kita sama-sama ya. Nah, bersama-sama seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Artinya begini, kalau kalian sudah membuat keyakinan berarti harus disetujui, disepakati, lalu dipercaya. Kalian tuh nanti tidak perlu diingatin lagi. Ingat ini keyakinan kelas sudah kita buat. Kalian harus sadar sendiri karena kalian yang sudah membuat keyakinan tersebut bersama-sama. Ya, dan kalaupun nanti misalnya ada yang melanggar, ada yang keluar dari keyakinan kelas, seperti yang dibilang sama temannya tadi, saling menasehati, saling mengingatkan. Selanjutnya keyakinan kelas yang ketiga yang sebelah sini. Baca. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, disiplin positif. Tahu tidak kalian disiplin positif? Tahu apa disiplin positif itu? Masukkan baju. Itu contohnya. Contoh kecil. Sekarang Pak kasih tahu ya. Disiplin positif itu adalah disiplin yang tanpa disuruh. Datang tepat waktu sekolah. Tidak takut karena hukuman dan tidak melakukan tersebut karena terpaksa dan tidak melakukan hal tersebut karena ingin dapat pujian. Kalian sudah menerapkan disiplin positif di sekolah ini? Sekarang saya bertanya sama kalian semua, siapapun bebas menjawab. Datang ke sekolah sebelum waktu masuk itu karena kemauan atau karena keterpaksaan? Karena kemauan. Atau karena takut dengan hukuman? Tidak. Bagaimana kalian menjalani disiplin positif datang tepat waktu itu? Apakah karena sudah sadar dari dulu atau bagaimana? Karena sudah terbiasa. Sudah jadi kebiasaan. Bagus, ya. Sip. Nah, sekarang cara-cara kita masuk ke cara-cara menulis keyakinan kelas. Masuk ke
cara-cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama dibaca, Sahra. Siswa menulis keyakinan yang diinginkan. Oke, terus yang kedua? Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Baik. 3. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Iya. Yang kelima. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Baik. Nah, berarti itu ada 5. Ada 5 cara membuat keyakinan kelas. Sekarang kita coba. Yang pertama, ya, Pak akan membagikan ini namanya stick note. Bisa ditempel-tempel ini, di mana kalian harus menulis dulu peraturan apa yang kalian ingin terapkan di kelas ini, ya. Nah, yang pertama, kalau nanti kalian sudah menulis, berarti peraturan-peraturan itu harus ditempel di papan tulis secara berurutan dari ujung sampai ke bawah. Setelah itu nanti kita baca dulu peraturan-peraturannya apa saja. Baru setelah itu kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Baru kita sepakati keyakinan kelas tersebut. Kalau itu sudah selesai, nah nanti kita tulis, kita rangkum, kita akan buat keyakinan kelas, kita tempel di kelas kita. Oke? Sekarang saya bagikan kertasnya. Tulis peraturan apa yang ingin Ditulis penulisnya Pak? Iya, boleh di bawahnya tulis ya namanya. Siapa lagi? Oke. Kalian yang lain boleh kok, boleh. Yang lain boleh. Nanti bagian lemnya ini yang ditempel ya, ditempel ke sana bagian lemnya. Jadi jangan nulis di bagian lem, di belakang lemnya nulis. Kering ya lama-lama. Ya. Nggak bisa nempel dong. Boleh tulis apapun yang kalian mau ya. Tulis saja apa yang kalian mau. Yang mau diterapkan di kelasnya boleh. Sudah. Silakan tulis. Baik. Peraturan kelas tulis di situ. Peraturan-peraturan yang ingin kalian terapkan dulu. Nanti kita akan ubah ke dalam bentuk ya gimana? Boleh. Belum mulai ke kali. Enggak ada sih. Lanjut ke tahap menempelkan apa yang sudah kalian tulis dalam membuat peraturan kelas. Siapa yang mau lebih dulu? Menempelkan silakan. Silakan ditempelkan. Ya, coba dibaca. Dibaca peraturan apa? Peraturannya? Dilarang membuka tas teman tanpa persetujuan dari teman. Ya, dilarang membuka tas teman tanpa persetujuan dari teman. Selanjutnya, tempel lagi di bawahnya ya, boleh. Dibaca. Dilarang membawa minuman keras. Dilarang membawa minuman keras. Silakan lagi. Dilarang terlambat. Ya, dilarang terlambat. Lanjut lagi.
Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Lagi. Dilarang mencuri barang. Oke. Baik. Dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Gak apa-apa, nanti kita sortir. Nanti kita sortir ya, kita pilih mana yang akan menjadi. Dilarang membawa rokok. Dilarang bawa rokok. Pak dibaca. Dilarang membuli teman. Dilarang membuli teman. Dilarang makan di kelas. Ya, dilarang makan di kelas. Dilarang bermain dan berisik di dalam kelas. Oke. Satu-satu dulu. Dilarang bermake up. Dilarang bermake up. Dilarang masuk kelas lain. Dilarang tidur di kelas. Karena kalian tadi sudah menulis atau mengubah ke dalam bentuk kalimat positif, sekarang kita lihat satu persatu. Yang tadinya peraturan kita ubah ke bentuk keyakinan kelas. Silakan satu persatu boleh. Kita lihat di sini. Yuk ditempel. Siapa yang sudah selesai ditempel? Nomor 1 tadi. Dibaca keyakinan kelasnya. Menjaga keamanan tas. Ya, menjaga keamanan tas teman di kelas ya, ditambahkan lagi nanti. Pak? Jauhi miras. Jauhi miras. Oke. Selanjutnya, mantap ya jawabannya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan yang sudah selesai. Menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Selanjutnya, Jaga kebersihan kelas. jagalah kebersihan kelas. Terus, Kawasan bebas rokok. kawasan bebas rokok. Mantap. Satu lagi berarti. Menggunakan lab komputer sekolah. Menggunakan lab komputer sekolah. Ada lagi mau ditambah ini? Ya, masih ada. Menjaga kenyamanan saat belajar. Ya, menjaga keamanan. Kenyamanan, Bang. Oke, kenyamanan belajar. Oh, ada lagi masih. Silakan. Tidurlah di luar jam sekolah. Tidurlah di luar jam sekolah. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Makan di kantin jam istirahat. Makan di kantin jam istirahat. Tampil natural. Tampil natural. Baik,
Sudah semuanya? Nah, saya ingin ada satu orang yang membaca keseluruhan keyakinan kelas kita dari awal sampai keyakinan kelas yang terakhir yang sudah kalian buat. Dan ini nanti harus disepakati bersama-sama, baru kita boleh tempel nanti ya keyakinan kelasnya. Siapa yang mau? Sukarela membacakan dari awal sampai akhir. Oke, silakan Kadek Andreasa. Menjaga keamanan tas teman, jauhi miras, datang tepat waktu, jaga kebersihan kelas, menggunakan lab komputer sekolah, tidur di luar jam sekolah, keyakinan kelas, makan di kantin jam istirahat, menjaga keamanan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga keamanan kelas, keyakinan kelas, kawasan bebas rokok, menjaga keamanan saat belajar, mengikuti pembelajaran dengan tertib, tampil natural. Oke, baik. Sudah dibacakan tadi oleh temannya, beri tepuk tangan dulu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, silakan kembali ke tempat Andre. Baik, patanya sekali lagi pada kalian semua. Keyakinan kelas yang sudah kalian susun ini disepakati atau tidak disepakati, atau ada yang tidak disepakati? Sepakat. Semuanya disepakati. Nah, berarti nanti kesepakatan keyakinan kelas ini akan menjadi kesepakatan kita bersama dalam pembelajaran selama 1 semester. Ya. Bagaimana nanti kalau ada yang melanggar? Bagaimana kalau ada yang tidak mematuhi keyakinan kelas tersebut? Yang pertama tadi apa? Saling menasehati, saling mengingatkan. Terus yang kedua, saling menegur. Nanti saya, Pak sebagai wali kelas juga akan menegur kalian apabila ada keyakinan kelas yang kalian langgar. Dan konsekuensinya kalau melanggar itu harus tidak boleh dihukum, tidak boleh denda, tapi harus memaafkan, meminta maaf. Karena ini kesepakatan kelas, jadi minta maafnya ke sesama teman dan minta maafnya juga ke wali kelas. Nah, bagaimana nanti kalau keyakinan kelas ini kalian misalnya langgar sekali, 2 kali dan terus menerus? Bagaimana? Nah, nanti kita akan baru nanti akan prosesnya ke guru BK, kita sama-sama mencari solusi. Ya, mencari solusi. Kalau nanti misalnya sampai guru BK dengan kesiswaan tidak bisa terselesaikan juga, berarti kita harus berdiskusi dengan orang tua kalian. Harus sama-sama mencari solusi ketika keyakinan kelas ini ada yang kalian langgar secara terus menerus. Tapi kalau cuman sekali, 2 kali, ya nanti kita selesaikannya secara face to face saja, secara diskusi kita saja, seperti itu. Oke, demikian ya untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian tulis, apa yang kalian sepakati bisa kita jalankan bersama-sama. Supaya apa? Supaya terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, yang apa lagi? Positif. Karena ini salah satu menciptakan keyakinan kelas ini adalah salah satu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu semuanya.